Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang udah membuka video ini. Semoga dengan kitanya rajin membuka video yang tentang bahas soal-soal P3K atau mengerjakan buku P3K. Insya Allah nantinya dengan pada saat seleksi P3K kita dipermudah dan bisa lulus seleksi P3K. Amin ya rabbal alamin. Oke baik teman-teman, sebagaimana video-video sebelumnya, ini saya juga ambil dari kisi-kisi resmi tes P3K Pustaka Baru Pres dan ini udah sampai yang ke bagian 6 ya teman-teman. Yang sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 juga teman-teman bisa akses di YouTube saya, udah saya upload juga. Dan sekarang udah sampai ke video yang ke-6 ya, membahas soal-soal P3K. Oke baik teman-teman, untuk video kali ini langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL adalah A. Kompleks dan lengkap. B. Otentik dan bermakna. C. Tematik dan kompleks. D. Abstrak dan menyeluruh. E. Luas dan detail. Jadi yang digunakan pada model PBL Problem Based Learning adalah yang mana teman-teman? Oke, untuk jawaban nomor 1 ini lebih kepada yang otentik dan bermakna ya teman-teman. Jadi ini jawabannya B ya. Problem based learning itu merupakan pendekatan yang membelajarkan siswa yang dikonfrontasikan dengan masalah yang praktis seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 2. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Oke, ini di sini ada poin-poinnya. Jadi kalau yang ini itu urutan yang benar ya. Kita disuruh untuk mencari urutan yang benar ya, teman-teman. Jadi kita lihat opsi yang A dulu. Kita lihat opsi yang A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berurutan ya, teman-teman. Penentuan pernyataan mendasar. Penentuan pertanyaan mendasar. Oke. Ya, kemudian nomor 2, mendesain perencanaan project. Oke. Kemudian nomor 3, menyusun jadwal. Ya. Kemudian nomor 4, memonitor peserta didik dan kemajuan project. Ya, kemudian nomor 5, menguji hasil. Dan 6, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Oke, ya nomor 2 ini jawabannya ya nomor A ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A, karena ini udah benar semua urutannya. Jadi nggak perlu lagi yang cari yang B, C, D, E, karena yang A udah sesuai urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 2 langsung nemu jawabannya. Jadi yang tepat adalah yang A, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Oke baik, hampir serupa dengan nomor 2 tadi ya teman-teman. Kita lihat langkah-langkahnya yang ada di jawaban ya. Kita cek dulu yang A 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mengorganisasi siswa dalam belajar, kemudian orientasi siswa pada masalah, kemudian membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan mode pembelajaran. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini
batasan di sini ya teman-teman. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian ini pertanyaannya, jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan yang tepat adalah nomor A sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, kemudian orientasi siswa pada masalah, kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita lihat yang C. 2. Orientasi siswa pada masalah. Kemudian membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Ya. Kemudian mengorganisasi siswa dalam belajar. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, nomor 3 jawabannya adalah C, teman-teman. Kita udah nemu jawabannya di sini. Jadi yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Jadi nggak perlu lagi yang nyari yang D atau E. Oke, itu langkah-langkah yang disusun mengikuti model pembelajaran problem based learning. Terdapat banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. Kemudian B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian C. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran yang secara sistematis. D. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. E. Strategi pembelajaran yang menerapkan suatu proyek kepada siswa dan dapat menghasilkan sebuah karya. Oke, untuk nomor 4 ini cooperative learning ya. Pembelajaran kooperatif adalah jadi pembelajaran kooperatif itu adalah teman-teman pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Ya, kita lihat aja di jawaban ini yang eksistensi kelompok ada di jawaban yang B ya teman-teman. Strategi pembelajaran terstruktur yang sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi jawaban yang tepat untuk cooperative learning adalah yang B. Oke ya teman-teman. Oke, nomor 5. Model pembelajaran based learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model project based learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan A. Kooperatif, B. Masalah, C. Project, D. Penugasan, E. Kelompok. Oke, untuk jawaban nomor 5 itu jawabannya adalah project ya teman-teman. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah C. Langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah, ini model pembelajaran kooperatif ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. A. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. Kurang tepat ya teman-teman. Kemudian kita lihat B. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan. Kurang tepat. Kemudian orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, kelompok. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Kemudian kuis, penghargaan, kelompok, bekerja kelompok, orientasi. Penghargaan kelompok baru bekerja kelompok. Sepertinya ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian orientasi, penghargaan kelompok, ini penghargaan dulu juga. Jadi ini kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang C, orientasi, kemudian bekerja kelompok, kemudian ada kuis, penghargaan kelompok. Seperti itu.
Oke, soal nomor 7. Seorang guru melakukan monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didiknya yang diketahui salah secara periodik, sehingga hal-hal yang berpotensi memberikan dampak hasil pembelajaran yang tidak optimal bisa dihindari. Strategi tersebut disebut dengan A. Strategi mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. B. Strategi penentuan urutan materi pembelajaran. C. Strategi menganalisis skemata peserta didik. Kemudian D. Strategi mengaktifasi kemampuan awal peserta didik. Kemudian E. Strategi menganalisis kebutuhan instruksional. Oke, jadi guru melakukan monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didiknya yang diketahui salah secara periodik, sehingga hal-hal yang berpotensi memberikan dampak hasil pembelajaran yang tidak optimal itu bisa dihindari. Ya, strategi tersebut lebih kepada jawaban yang D ya teman-teman. Strategi mengaktifasi kemampuan peserta didik. Untuk nomor 7 jawabannya adalah D. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemesan masalah, D. Belajar aktif, E. Project Based Learning. Oke, untuk soal 8, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, Discovery. Jadi, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, kemudian disusun laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Itu disebut dengan strategi discovery. Peran guru dalam kegiatan dengan model problem based learning adalah sebagai A. penentu, B. pelatih, C. sumber belajar, D. pelaksana, E. pembimbing. Oke, untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman, sebagai pembimbing. Jadi guru dalam kegiatan problem based learning itu guru adalah sebagai pembimbing. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi semangat belajar dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. metode pembelajaran, B. pendekatan pembelajaran, C. strategi pembelajaran, D. gaya pembelajaran, E. kemampuan belajar. Ya, guru perlu mengacu pada, jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Ya, strategi pembelajaran. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih juga yang telah menonton video-video sebelumnya. Semoga dengan kita rajin untuk membaca atau mendengarkan YouTube atau menonton YouTube tentang soal-soal P3K ini, kita nantinya bisa dipermudah dalam menjalankan seleksi P3K dan apa yang kita harapkan bisa tercapai dan bisa lulus P3K. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.